Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada video pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang menghasilkan suatu energi yang kecil maupun besar. Macam-macam sumber energi yaitu sumber energi matahari, energi angin, energi air, energi listrik, energi kimia. 1. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar, memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Matahari membuat terjadinya siang dan malam. 2. Matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Matahari berperan pada siklus dan perputaran air, hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di dalam tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Matahari berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Energi angin. Angin sebagai sumber energi. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan, antara lain pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layangan, bermain kincir, atau bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. Angin sebagai sumber energi listrik. Tiga, energi air. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dalam kehidupan manusia. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai.
Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator yang menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk menghidupkan peralatan, perabotan, dan benda-benda lainnya yang membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi. Di sisi lain, energi listrik juga berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Sumber energi listrik adalah semua yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan listrik. Secara garis besar, sumber energi listrik dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni energi fosil dan energi alternatif. Sumber-sumber energi fosil ini jumlahnya sangat terbatas dan terus menipis akibat penggunaan secara terus-menerus. Bahan bakar berbentuk fosil terdiri atas minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dimiliki Indonesia saat ini cukup banyak. Bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, diyakini dapat menggantikan energi fosil. Jenis energi terbarukan terdiri dari panas bumi, air, angin, matahari, dan biomasa. Perhatikan gambar di samping. Lima, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Makanan yang sering kita makan juga mengandung unsur kimia di dalamnya. Banyak contoh-contoh energi kimia yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah baterai. Baterai merupakan contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kita menggunakan baterai untuk membuat jam dinding tetap bergerak dan remote untuk digunakan. Perhatikan gambar di samping. Benny makan memperoleh energi. Makanan diolah menjadi energi untuk bergerak. 2. Pencernaan makanan. Dari mulai makanan singgah di mulut, meluncur lewat kerongkongan lalu berenang di lambung dan warawiri di usus, banyak reaksi kimia yang menemaninya. Ketika makanan selesai dicerna, ada energi yang dihasilkan untuk digunakan dalam beraktivitas. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.